Selamat siang pemirsa. Ya, perkenalkan kami dari peserta santri tahfidzul Quran Akhwat Pondok Pesantren Rawdatus Salamah akan mempersembahkan drama dengan judul Mengambil Hikmah di Bulan Rajab. 1, 2, 3. Tetap stay tune bersama kami. Selamat menyaksikan. Kisah Isra dan Mi'raj. Kisah ini bermula di salah satu kota Haramain, Mekah. Kota di mana peradaban Islam dimulai, yaitu saat setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terpuruk dalam kesedihan karena meninggalnya sang paman Abu Thalib dan istri tercinta Sayyidatina Khadijah dalam tahun yang sama. Kemudian Allah mengutus malaikat Jibril untuk datang menghibur beliau dengan menunjukkan bukti keagungannya berupa Isra dan Mi'raj. Saat itu Rasulullah sedang tidur di hijab dan malaikat Jibril datang untuk membangunkannya. Wahai Rasulullah, bangunlah, akan kutunjukkan kepadamu bukti kebesaran Tuhanmu dengan menunggangi kendaraan ini. Rasulullah pun terbangun dan mereka memulai perjalanannya dalam waktu 1 malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan menuju Sidratul Muntaha seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Isra ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi Malaikat Jibril mengajak Nabi Muhammad berjalan dari langit 1 sampai langit 7. Di langit ke-7 inilah Nabi Muhammad diperlihatkan surga. Beliau masuk ke dalamnya dan tidak berhenti untuk bertasbih memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, Maha Suci Allah. Seusai berkeliling surga, tibalah saatnya Nabi Muhammad untuk naik ke Sidratul Muntaha. Pada momentum ini, malaikat Jibril menampakkan wujud aslinya sebagai malaikat. Wahai Rasulullah, sebentar lagi engkau akan bertemu dengan Sang Penciptamu, namun aku tidak bisa mengantarmu. Tiba-tiba Nabi Muhammad dinaikkan lagi menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tubuhnya mendekat kepadanya dengan jarak yang tidak jauh. Namun Nabi Muhammad tidak dapat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Beliau melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hatinya. Pada saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan hambanya untuk salat 50 kali sehari semalam. Setelah Rasulullah menerima tugas dari Allah, beliau turun. Di langit ke-6, Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Musa. Mereka saling berbincang.
Wahai Nabi Muhammad, apa yang Allah perintahkan kepada umatmu? Nabi Muhammad menjawab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada umatku untuk sholat 50 kali sehari semalam. Wahai Nabi Muhammad, kembalilah kepada Allah dan memintalah keringanan, karena umatmu akan keberatan melaksanakan sholat 50 kali dalam sehari. Nabi Muhammad kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankan menjadi 10 waktu sholat. Kemudian Nabi Muhammad kembali ke langit 6 dan bertemu dengan Nabi Musa. Mendengar jawaban dari Nabi Muhammad, Nabi Musa menyuruh beliau untuk meminta keringanan lagi. Wahai Nabi Muhammad, kembalilah kepada Allah dan memintalah keringanan, karena umatmu akan keberatan melaksanakan sholat 10 kali dalam sehari. Nabi Muhammad kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankan menjadi 5 kali waktu salat. Nabi Muhammad turun lagi ke langit ke-6. Di sanalah Nabi Musa telah menunggu Nabi Muhammad. Nabi Musa kembali menyarankan beliau untuk meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Nabi Muhammad, kembalilah kepada Allah dan memintalah keringanan, karena umatmu akan keberatan melaksanakan sholat 5 kali dalam sehari. Karena Rasulullah malu untuk meminta keringanan terus-menerus, akhirnya beliau menerima keputusan 5 kali sholat dalam sehari. Sesampainya Rasulullah di Mekah setelah sholat subuh berjamaah, ia menceritakan hal tersebut kepada Hindun binti Abu Thalib, atau yang disebut dengan Ummu Hani dan keluarganya. Wahai Rasulullah, apa yang kubicarakan itu sangatlah mustahil terjadi. Rasulullah menjawab bahwa ia tidak berdusta. Tidak mungkin. Jangan kau ceritakan itu pada seluruh masyarakat Mekah. Mereka semua tidak akan ada yang percaya, wahai Rasulullah. Namun Rasulullah tetap bergegas keluar dari rumah Hindun. Rasulullah, jangan pergi. Fatimah, ta'ali. Tolong kau ikuti kemana Rasulullah pergi dan dengarkan apa yang dia bicarakan pada masyarakat Mekah. Rasulullah mulai menceritakan perjalanan Isra Mi'rajnya kepada penduduk Mekah. Begitupun beliau mulai mendakwahkan tentang syariat salat 5 waktu. Namun beliau banyak mendapat penolakan dari penduduk Mekah. Begitulah penolakan dakwah Rasulullah yang dirasakan, terutama setelah wafatnya sang paman dan istrinya, karena tidak ada lagi orang terpandang penduduk Mekah yang melindunginya. Mendengar kabar bahwa Muslim tidak percaya dengan Rasulullah, Abu Bakar bergegas bertanya kepada Rasulullah, Ya Nabi Muhammad, apa benar engkau melakukan perjalanan ke Baitul Maqdis pada malam itu? Rasulullah menjawab, "Ya benar." Kalau begitu, ceritakanlah kepadaku dirinya, karena aku dulu pernah mengunjunginya. Rasulullah pun menceritakan secara detail tentang ciri-ciri Masjidil Aqsa serta bangunannya. Masya Allah, ya Rasulullah, engkau benar, perkataanmu benar adanya. Tidaknya Abu Bakar, kami tidak akan percaya akan hal itu. Ya Rasulullah, berikan kepada kami bukti yang lain, ya Rasulullah. Rasulullah mulai menceritakan tentang sebuah kabilah yang beliau temui saat perjalanan. Dan saat mereka tiba, mereka dimintai kesaksian. Dan benar seperti yang Rasulullah sampaikan. Masya Allah, Allah
sampai akhir hayat, dan tetap mencintai dan meneladani kisah Rasulullah kita tercinta. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.